Tuhan, apa yang dimaksud Tuhan? Tuhan ialah suatu konseptualitas yang ada di dunia ini, dan juga Tuhan itu sebagaimana Tuhan ialah tunggal, yang esa atau wahid dalam bahasa Arabnya, yang satu. Kemudian juga Tuhan itu ialah maha kuasa, kemudian juga pencipta yang maha kuat, kemudian yang abadi sampai hari kiamat, dan juga penentu takdir setiap manusia. Kemudian juga yang terakhir, Tuhan itu ialah salah satu hakim bagi semesta alam. Yang selanjutnya ialah manusia. Manusia dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, manusia ialah makhluk yang paling sempurna, very perfect, yang paling sempurna. Ia diciptakan dari air yang hina. Kemudian manusia diciptakan untuk menjadi khalifah, ya, menjadi khalifah di dunia ini. Pada saat manusia itu dilahirkan di bumi ini, atau di bumi ini, manusia itu membawa fitrah. Fitrah inilah yang dimaksud dengan potensi. Kenapa yang dibilang potensi? Potensi yang maksud adalah selalu memberikan manfaat. Sebagaimana dalil yang ada dalam Al-Quran, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia dialah yang selalu memberikan manfaat kepada sesamanya, kepada manusia, saudara-saudaranya. Selanjutnya kita membahas alam. Alam dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Alam ialah media atau sarana pendidikan, sekaligus sebagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk melangsungkan proses pendidikan manusia. Selanjutnya kita ke materi kedua, ialah ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Dapat kita ketahui, kemarin kita sudah presentasi sebelumnya di setiap kelompok, mungkin ya sudah beberapa sudah dijabarkan tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Kemudian saya akan menjelaskan lagi beberapa ya, tentang filsafat pendidikan Islam. Salah satunya ialah ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu seperti juga ruang lingkup filsafat secara umumnya, yang meliputi kosmologi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya. Saya sedikit mungkin menjelaskan tentang kosmologi. Jadi kita beberapa 4 macam tadi, mungkin nggak semuanya, yang dasar-dasarnya aja. Salah satunya adalah kosmologi. Kosmologi itu merupakan pemikiran yang berhubungan dengan alam semesta. Yang kedua ialah ontologi. Ontologi merupakan pemikiran tentang masalah asal kejadian alam semesta. Jadi menjelaskan tentang asalnya, asal kejadian alam ini dibuat seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga ialah epistemologi. Epistemologi itu merupakan pemikiran tentang apa atau bagaimana sumber pengetahuan manusia yang diperoleh, ya, apakah dari akal pikiran atau dari indera kita, perasa, atau indera melihat, ya, atau dari ilustrasi. Yang keempat ialah aksiologi. Aksiologi itu suatu pemikiran tentang masalah nilai-nilai, mungkin nilai moral, etika, estetika, kemudian nilai religius, ya, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan soal nomor 3, yang mana di situ tertulis mengapa guru atau pendidik harus mempelajari atau mempunyai statement yang namanya filsafat pendidikan Islam.
Jadi filsafat pendidikan itu ya, akan memberikan arah, akan selalu memberikan arah ya kepada perbuatannya ya, mendidik dan mengajar ya. Misal guru seharusnya memiliki filsafat hidup dan filsafat pendidikan yang jelas ya, merupakan bagian dari kepribadiannya. Oleh karena itu, bagi seorang mahasiswa ya, calon guru harus mempelajari ilmu filsafat salah satunya. Dan ilmu filsafat pendidikan adalah sangat perlu sekali untuk mempelajari ilmu filsafat ya. Kemudian pengembangan ilmu agama Islam dalam sudut pentingnya pendidikan Islam. Jadi sebagai calon guru itu tidak hanya calon guru yang pinter dalam matematika, berbahasa Inggris, ilmu geografis, biologi, ilmu fisika seorang guru, tapi itu nggak hanya mempunyai dalam bidang itu saja, melainkan yang harus memahami ialah filsafat. Namun kadang guru tidak menyadari ya, tidak memahami secara umum, baik sadar maupun tidak disadari mereka telah mempelajari filsafat ya, sebab guru itu akan berkecimpung di dunia pendidikan, dan pendidikan sangat erat kaitannya dengan filsafat. Selanjutnya ialah kita kembali ke nomor 3. Di situ nomor 3 tertulis soal bagaimana proses belajar dalam filsafat pendidikan Islam maupun filsafat pendidikan Barat. Sementara dalam filsafat pendidikan Barat, proses belajar mengajar dalam pendidikan Barat semata-mata untuk masalah keduniaan, karena bersifat sekularistik dan materialistik, itu salah satunya. Kemudian juga tanggung jawab belajar mengajar juga semata-mata hanya terfokus pada urusan manusia. Kemudian kepentingan belajar mengajar juga hanya untuk memenuhi kepentingan dunia sekarang dan di sini. Jadi itu beberapa penjelasan tentang proses belajar dalam filsafat pendidikan Barat. Kemudian filsafat pendidikan Islam dalam proses belajarnya, proses belajar mengajar filsafat pendidikan Islam merupakan aktivis amal ibadah ya, amal ibadah yang berkaitan erat dengan pengabdian, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggung jawab belajar mengajar di samping tanggung jawab kemanusiaan juga tanggung jawab spiritual. Kemudian konsep pendidikan di mana? Di pendidikan Barat pada umumnya tidak mengkaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa. Ilmu itu bebas nilai, values free ya. Sedangkan konsep Islam mengaitkannya dengan pahala dan dosa, karena kebijakan itu dan akhlak mulia itu merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Kemudian tujuan akhir pendidikan Barat, hidup sejahtera di dunia secara maksimal, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Nah, kemudian sedangkan tujuan akhir pendidikan Islam, terwujudnya insan Islami, terwujudnya insan kamil, ya, maksudnya itu insanul kamil, manusia yang sempurna dan paripurna yang membentuknya selalu dalam proses sepanjang hidup. Ya, seperti itu. Selanjutnya soal nomor 5, jelaskan dan berikan argumentasi mengenai filsafat pendidikan dari perspektif Al-Ghazali, kemudian juga Ibnu Khaldun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Syekh Az-Zarnuji. Jadi kita kembali yang pertama ialah Al-Ghazali. Nah, peran pendidikan bila dipandang dari segi filosofis,
Al-Ghazali adalah penganut paham idealisme yang konsekuensinya terhadap agama sebagai dasar pandangannya. Kemudian juga dalam masalah pendidikan, Al-Ghazali itu lebih cenderung berpaham empirisme. Hal ini antara lain disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Nah, jadi menurutnya pengaruh anak tergantung pengaruh orang tuanya. Jadi peran orang tua itu sangatlah penting dalam kehidupan seorang anak. Jadi orang tua itu mengajarkan yang baik, pasti akan baik pula anaknya. Selanjutnya, ya, hati seorang anak itu bersih, suci, laksana permata yang sangat berharga, sederhana dan bersih, dan gambaran apapun. Jadi sekali lagi, jadi dari pandangan Al-Ghazali, salah satunya ialah peranan seorang orang tua dalam segi pendidikan Islam melalui perspektif Al-Ghazali. Jadi peran penting orang itu sangat penting dalam kehidupan anak untuk melangsungkan pendidikan kepada anak tersebut. Kemudian selanjutnya kita ke Ibnu Khaldun, ya. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun itu bukan semata-mata untuk suatu aktivitas yang bersifat pemikiran yang jauh dari aspek pragmatis dan dalam kehidupan. Jadi yang di atas tadi Al-Ghazali itu beliau dengan Al-Ghazali dengan Al-Ghazali itu dengan empirisme, sedangkan Ibnu Khaldun itu dengan pragmatis dalam kehidupan. Akan tetapi pendidikan juga merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas dan watak jenis manusia. Jadi lewat pendidikan tersebut manusia akan mendapatkan ilmu. Jadi metode mengajar menurut Ibnu Khaldun adalah sebagai keahlian, sehingga tidak ada keterkaitan dalam bentuk dan metode pengajaran tertentu yang dipakai dalam mengajar. Nah, itu dari Ibnu Khaldun. Kemudian dari Kiai Haji Azim Asy'ari, dalam pemikiran beliau, ya, lebih fokus kepada persoalan etika dalam mencari dan menyebarkan ilmu. Jadi beliau itu fokus terhadap etika, ya, etika dalam mencari ilmu. Beliau berpendapat bahwa bagi seorang yang akan mencari ilmu pengetahuan atau menyebarkan ilmu, balik, yang pertama harus ada pada diri mereka adalah semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya rajuna rahmah, sebagaimana di dalil Al-Qur'an, ya rajuna rahmatahu yakhafuna 'adzabah, semata-mata mencari surganya Allah dan terhindar dari siksa nerakanya Allah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga merupakan mengungkapkan secara langsung tentang metode pendidikan yang digunakan. Jadi pendapat beliau bisa ditemukan setelah mencari kitab Abdul Alim wa Al-Muta'allim tentang bab etika guru kepada murid dan murid kepada gurunya. Jadi kitab Muta'allim itu banyak banget, ya, karena adab seorang murid ketika mencari ilmu, adabnya seperti apa, adab untuk menghadap ke seorang guru itu seperti apa, dan juga adab guru kepada murid. Jadi kitab Ta'alim Muta'allim itu banyak banget ilmu tentang adab sebagai thalib cari ilmu. Kemudian yang terakhir Syekh Az-Zarnuji, konsep pendidikan Az-Zarnuji tentang dalam karya Ta'alim Muta'allim itu sudah diakui sebagai karya yang monumental. Buku ini telah dijadikan rujukan dan bahan penelitian dalam penulisan karya-karya ilmiah, terutama dalam bidang pendidikan. Menurut Az-Zarnuji, ya, tujuan pendidikan adalah dua, yaitu pertama tujuan akhirat, kemudian bertujuan sebagai seorang penuntut ilmu harus bertujuan mengharap ridha Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan baik dari sendiri maupun untuk orang lain, menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Kedua, tujuan dunia, seseorang boleh memperoleh ilmu dengan tujuan untuk memperoleh kedudukan kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang kita dapat dari Syekh Az-Zarnuji ini, yang pertama ialah selalu mencari ridha Allah, sama seperti Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tadi, selalu menyerukan yang namanya niat karena Allah, ya, kayak seperti mana dalil tadi, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Syekh Az-Zarnuji pun juga seperti itu. Beliau selalu mengingatkan yang pertama ialah tujuannya akhirat,
kemudian mengharap ridho dari Allah. Jadi memperoleh ilmu dengan tujuan untuk memperoleh kedudukan, kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan juga amar ma'ruf nahi mungkar juga sangat perlu dalam mencari ilmu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu juga bukan hanya ketika keadaan kita dakwah baru kemudian kita amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi ya kita pun mencari ilmu juga berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi seseorang itu boleh memperoleh ilmu dengan tujuan untuk memperoleh kedudukan, atau kedudukan tersebut dengan digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dari Syekh Az-Zarnuji dalam filsafat pendidikan dari perspektif keempat tokoh tersebut.